dari PGSD 4A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3 mengenai etika, pengembangan, dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam. Dalam materi etika, pengembangan, dan penerapan IPTEX dalam pandangan Islam, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas. Yang ketiga yaitu paradigma ilmu bebas. Dan yang keempat yaitu perlunya akhlak Islami dalam penerapan IPTEX. Langsung saja ke poin yang pertama yaitu sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Islam mementingkan pengembangan dan penguasaan IPTEX untuk menjadi sarana ibadah, pengabdian muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengembangkan amanat di muka bumi ini untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dan menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak anjuran bagi umat Islam untuk berbuat secara empiris dan praktis dengan cara meneliti, mencari data alam sekitar, semisal pergantian malam dan siang, proses kehidupan biologis, misteri alam semesta, dan lain-lain. Penggunaan akal dalam Islam tidak hanya bersifat teoris, tetapi telah dipraktekkan dalam sejarah pembangunan peradaban Islam, sesuai yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat manusia diperintahkan untuk membaca, sebuah perintah yang diidentikan dengan pengamatan manusia terhadap ayat-ayat Allah, baik secara kauniyah maupun kauniyah, yang dapat memahami kehendak Tuhan yang termanifestasikan dalam aturan alam. Kegiatan pengamatan inilah yang merupakan cikal bakal perenungan manusia untuk menemukan konsep IPTEX yang strukturnya dibentuk oleh akal tanpa melupakan agama. Kesadaran masa itu dapat disebut dengan masa integratif holistik, yang artinya tidak ada batasan atau pembeda antara ilmu agama dan ilmu non-agama, karena keduanya diyakini sebagai sarana untuk menemukan anugerah dan keagungan Tuhan yang menjelma dalam alam ciptaannya. Kemudian, secara aksiologi, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan itu memiliki 2 karakteristik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu kesadaran untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai pembentuk peradaban. Pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan umat Islam saat itu diarahkan untuk membangun peradaban yang lebih unggul. Kemudian, umat Islam meyakini bahwa Islam tidak hanya berposisi sebagai agama, tetapi juga sebagai kebudayaan dan peradaban. Kemudian, yang kedua yaitu munculnya kesadaran bahwa semakin umat Islam mempelajari ilmu pengetahuan, semakin dekat pula ia merasakan keagungan Tuhannya. Nah, berdasarkan karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa Islam menempatkan pengembangan sains tidak sebagai pengembangan ilmu murni, tetapi sebagai sains instrumental yang menjamin terhadap kesadaran yang mantap dan kebudayaan yang mapan. Kemudian ke poin yang kedua yaitu paradigma ilmu tidak bebas. Apa sih paradigma ilmu tidak bebas itu? Paradigma ilmu tidak bebas
memandang bahwa ilmu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai, kepentingan baik politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai-nilai yang lainnya. Seorang filsuf yang menganut teori paradigma ilmu tidak bebas juga berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas dari nilai, karena setiap ilmu memiliki kepentingan teknis. Kemudian, ia juga membedakan paradigma ilmu tidak bebas menjadi 3 bagian. Apa saja ketiga bagian itu? Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan berupa ilmu-ilmu yang bekerja secara empiris, analitis. Artinya, ilmu ini menyelidiki gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan tersebut untuk kepentingan manusia. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan menyelidiki sesuatu tetapi tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami manusia dengan sesamanya, atau bisa disebut dengan ilmu yang memperlancar hubungan sosial manusia. Aspek kemasyarakatan yang dibicarakan adalah hubungan sosial, interaksi, sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonominya sendiri. Pada kali ini ditekankan manusia harus sadar atas dirinya. Jadi, ilmu tidak bebas memandang bahwa ilmu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan nilai, baik itu nilai politis, ekonomis, sosial, religius, ekologis, dan nilai yang lainnya. Kemudian selanjutnya ke poin yang ketiga, mengenai paradigma ilmu bebas. Apa sih paradigma ilmu bebas itu? Mengenai paradigma ilmu bebas, seorang ilmuwan menyatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom. Bebas nilai artinya setiap kegiatan ilmiah harus didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Penganut paradigma ilmu bebas menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral, tidak terpengaruh oleh nilai-nilai, baik secara ontologis maupun aksiologis. Kemudian, Situmorang pada tahun 2012 juga mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menjadi indikator ilmu itu bebas nilai, yaitu apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti ideologis, religius, kultural, sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan ini menyangkut kemungkinan yang tersedia serta penentuan diri. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri itu bersifat universal. Penganut paradigma ilmu bebas juga menyatakan bahwa gejala-gejala kemasyarakatan sama dengan gejala fisika, yaitu sama-sama bersifat alami. Bebas nilai sesungguhnya adalah tuntunan yang tidak ditujukan pada ilmu agar keberadaannya dikembangkan dan tidak memperhatikan nilai-nilai luar ilmu, tanpa pertimbangan politik, agama, maupun moral. Dalam pandangan ilmu yang bebas nilai, eksplorasi alam tanpa batas dapat dibenarkan, karena hal tersebut
untuk kepentingan ilmu itu sendiri, yang terkadang hal tersebut dapat merugikan lingkungan. Contohnya, teknologi air yang ternyata dapat berpengaruh pada pemanasan global dan lubang ozon yang semakin melebar. Nah, dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penganut paradigma ilmu bebas berpendirian bahwa ilmu tidak terikat oleh nilai, baik dalam proses penemuannya maupun proses penerapannya, karena pertimbangan moral nilai hanya menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu itu sendiri. Poin yang keempat, mengenai perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Al-Qardawi mengemukakan terkait dengan pentingnya akhlak dalam pengembangan ilmu, bahwa akhlak Islami harus diperhatikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa sajakah akhlak-akhlak tersebut? Yang pertama yaitu rasa tanggung jawab. Maksudnya rasa tanggung jawab kepada Allah, sebab ulama merupakan pewaris Nabi dan tidak ada derajat serta pangkat yang paling tinggi melebihi pewaris pangkat itu. Jadi, harus bertanggung jawab atas ilmu yang telah dimilikinya untuk tidak diselewengkan. Yang kedua yaitu amanat ilmiah. Sifat amanah merupakan kemestian dalam iman yang termasuk ke dalam moralitas ilmu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan yang ketiga yaitu akhlak tawadu, artinya rendah hati. Orang berilmu tidak akan merasa ujub atau mengagumi diri sendiri atas ilmu yang dimilikinya. Yang keempat yaitu ijah, perasaan diri mulia ketika menghadapi orang-orang takabur atau orang-orang yang merasa bangga atas kekayaan atau kebanggaan-kebanggaan duniawi lainnya. Kelima yaitu harus mengutamakan dan menerapkan ilmu. Kemudian yang keenam yaitu menyebarkan ilmu, karena ulama berkewajiban untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat, karena ilmu yang disembunyikan tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan yang ketujuh yaitu hak cipta dan penerbit. Kehidupan ilmuwan tidak semudah kehidupan orang lain pada umumnya, karena ada kesungguhan khusus yang melebihi orang lain pada umumnya. Ilmuwan pengarang memerlukan perpustakaan yang kaya dengan referensi dan memerlukan orang lain untuk menolongnya untuk menukil dan mengklipping ilmu-ilmu tersebut. Tetapi jangan sampai penerbit pengarang tersebut mengeksploitasi para pembaca dengan menaikkan harga buku-buku dengan harga yang tidak seimbang dengan daya beli pembaca. Jadi, pentingnya akhlak Islami bagi pengembangan ilmu untuk menjaga agar ilmu tidak menjadi penyebab bencana bagi kehidupan manusia dan kerusakan lingkungan serta kehancuran di muka bumi ini. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.